pemirsa semua, olahlah obrolan laki-laki. Kita lanjut lagi setelah pembahasan dari kesenjangan bukan ya, perbandingan antara dua profesi. Sekarang kita memuat sesuatu yang berkesan di antara kedua profesi ini, di antara profesi guru dan profesi buruh. Nah, nanti kita akan bersama-sama pengen tahu nih pengalaman-pengalaman pribadi yang telah dialami dari kedua teman ngobrol kita hari ini antara Anggu dan Anggit. Siapa dulu? Pertama ya Anggu dulu. Anggu dulu. Oke, Anggu dulu. Oke. Anggu, silakan ceritakan pengalaman Anggu selama di pekerjaan Anggu yang sekarang. Bebas deh, boleh ya. Boleh pengalaman lucu, boleh pengalaman horor. Tapi boleh deh. Silakan Anggu. Baik, Alif, yang kedua kalinya buat pemirsa Olala, sedikit saya mau bercerita tentang pengalaman horor aja, Alif ya. Mangga, silakan. Horor kayaknya sangat berkesan. Boleh. Cerita horor itu nggak pernah terlupakan. Iya, Inggit, nggak pernah terlupakan, masih terngiang-ngiang, masih teringat terus. Jadi ceritanya, Alif ya. Mohon maaf. Ya, silakan. Ceritanya perkiraan sekitar tahun 2007. Saya baru pertama masuk ngajar di SD. Ya. Terus gedungnya juga belum banyak kayak sekarang. Oh, betul. Terus lingkungan dan situasinya juga masih ya sedikit sunyi. Jadi auranya tuh kalau sudah masuk senja maghrib sampai malam itu bahkan sudah tidak nyaman kita tempati. Di tempat pekerjaan. Iya, di tempat pekerjaan. Tapi sebenarnya Kang Alif, masalahnya bukan di sekolah. Oh, bukan. Ya, masalahnya di rumah. Oh, gitu. Gimana? Kan bingung kan ya? Bingung masalahnya di rumah Kang Alif. Singkat cerita, Iya. saya dulu sebelum ada Android, adanya HP apa dulu, tuh? Iya, namanya yang jadul-jadul gitu. HP jadul ya. Saya punya HP Nokia 2100. Oh, iya. Itu kenang-kenangan waktu kerja di PT. Iya. Zaman dulu yang namanya Nokia atau HP jadul itu sering ada panggilan Veronica. Betul. Masih ingat ya? Iya, ingat banget itu. Panggilan Veronica. Yang sangat menyebalkan buat saya. Karena secara otomatis pulsa yang kita miliki itu disedot. Iya, habis tersedot. Padahal cuma nelpon mesin doang. Iya, padahal cuma nelpon mesin. Nah, awalnya begini Pak Alif. Iya. Jam 8, masih sore, jam 8 sore. Saya tuh menghubungi teman. Iya. Menghubungi teman karena ada keperluan. Betul. Menghubungi teman tidak diangkat, tapi malah malah tersambung dengan panggilan Veronica. Jadi saya kesal. Iya. Akhirnya saya coba hubungi ulang. Iya. Tetap Veronica. Akhirnya dengan perasaan coba saya hubungi ke nomor yang lain, Pak. Ya, saya hubungi ke nomor yang lain. Saya random aja, asal pencet aja. Iya. Tidak tahu, asal pencet aja. Terus saya pegang. Saya di HP itu saya dengarkan. Setelah tersambung, ternyata diangkat. Diangkat. Cuman tidak ada bahasa halo, apa kabar? Umumnya manusia lah. Betul. Orang kalau menyapa ketika ada panggilan itu bukan bahasa seperti itu bahasanya malah menggaum. Nggereng. Ya, ngereng gimana sih bahasa ngereng? Iya, bener. Gitu ya. Dengan nada yang sangat keras. Saya bingung, ini siapa sih? Dijawab tapi diangkat terus jawabnya enggak dengan menggunakan bahasa manusia, tapi bahasa orang kayak lagi kesel, mengaum gitu. Akhirnya saya kaget. Terus saya matiin aja. Setelah saya cek nomornya, saya tuh nelpon siapa sebenarnya? Yeah. Saya cek nomornya, lah ini mah nomor sekolahan. Wah. Nomor sekolah.
Pak. Nomor sekolah. Jadi nomor sekolah menghubungi. Saya ngubungi nomor sekolah. Dengan random ya kan? Random. Zaman dulu kan ada Veronica website. enggak. Iya. Soalnya ngubungi teman saya tuh Veronica terus. Padahal di Kesel. situ di dalam sekolahan itu jam berapa Kang kira-kira? Itu jam Kira-kira berapa? kira-kira Jam berapa? jam Sudah 8 nggak ada- malam. nggak ada aktivitas. Dipastikan tidak ada orang. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Saya coba telepon kedua kali. Oh, masih dicoba nih, Mbak. Saya masih coba, saya telepon 2 kali. Masih menjawab, masih diangkat. Diangkat. Iya, diangkat. Terus jawabannya sama seperti itu. Sama juga sih. Ah. Suara keamanan seseorang. Suara Mungkin ada sedikit mirip dengan suara kipas yang berputar enggak, mungkin. enggak. Itu suara benar-benar suara Sesuatu kayak, lah. apa sih namanya? Menggaum, Menggaum menggeram keras. lah, menggeram. menggeram. Seperti itu. Jadi saya takut, Pak. Takut. Dan Nah, iya. selanjutnya nih ya. Selanjutnya saya coba tiba-tiba ada teman adik saya datang Iya. ke rumah. Apa sih mau bertemu dengan adik saya. Saya coba Mas Ade, punten. Coba teleponin dong nomor ini. Iya. Siapa Ang? Nomornya teman Anggu. Iya, Terus ditelepon lah sama Pak Ade, sama Mas Ade. iya. Terus tiba-tiba kata Mas Ade, Ang, apa sih? Temennya gimana sih? Gak sopan banget. Emang kenapa? Ya angkat tapi dibanting. Seperti itu. Terus saya jelaskan, Pak Ade, itu nomor telepon. Itu nomor telepon sekolah. Udah Pak Ade, kita matiin aja. Wah, seketika Makin itu. galau. Alip seketika itu bulu kuduk saya langsung berdiri. Saya nggak bisa tidur sama sekali. Aneh gitu. Iya. Nggak bisa tidur sampai jam berapa lah baru bisa tidur tuh ya hampir masuk pagi ya jam 2 atau jam 3 baru bisa tidur. Saking takutnya. Iya kan. Saking takut Ini adalah nomor Nomor- telepon sekolah misterius. nomor telepon sekolah takut nelfon ke nomor Nelpon. saya. Begitu. Seperti itu. Karena memang dirasakan setelah ditelepon tapi diangkat. diangkat. Padahal tidak ada orang Padahal di tidak sana. orang. Dipastikan tidak ada orang jam segitu ya. Iya, Jam dipastikan 8 malam. orang. Hari Tidak ada. apa itu Anggu kira-kira? Mungkin Harinya saya agak lupa. berkaitan malam Jumat mungkin kan? Enggak, Iya. kayaknya enggak malam Jumat ya. Oh, bukan malam Jumat, tapi bukan malam Kayaknya Jumat. hari-hari biasa. Cuman yang jelas kenangan yang sangat Iseng. membuat bulu kuduk saya berdiri Dan terus bertanya-tanya. dan terus siapa ya? bertanya-tanya sampai sekarang. Iya betul. Tapi saya paham sih, Iya. sebenarnya yang Inggit, Angalip, Iya. mereka itu memberitahu ke kita bahwa saya tuh ada di sini, seperti itu. Oh, gitu. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya manusia dan makhluk astral itu berdampingan. Oh Hidupnya. iya, betul betul. Jadi dia tuh, saya yakin dia tuh memberitahu kalau saya ada di sekolah, seperti itu. Dan ada di lingkungan dan ya ada bersama dengan kita. Sebenarnya seperti Oh, itu. seperti Karena itu. kita berpikir positif aja. Karena dimanapun tempatnya yang namanya makhluk astral, ya Ya. itu bukan selalu ada, pasti ada. Pasti ada. Bahkan jumlahnya lebih banyak Betul. daripada jumlah kita yang sedang berinteraksi. Kita kan ada 3 nih. Iya. Ya, Anggit, Angalip, kita ada 3. Mereka di sini mungkin lebih banyak. Seperti itu. Iya, betul sekali. Karena mereka itu memiliki keturunan. Dan keturunannya itu tidak akan pernah punah. Iya, iya. Sampai ya konon kata Pak Ustadz. Iya, Seperti itu. Sampai hari kiamat katanya Oke. seperti itu. Anggu, satu hal lagi nih, kalau misalkan hari itu sudah kan malamnya ditelepon ya Anggu ya. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika pagi hari? Di Saya ruangan yang di telepon itu di ruangan mana kira-kira? Ada interaksi orang nggak di ruangan ada itu? itu kantor. Oh, kantor. Kantor sekolah. Kantor sekolah, berarti bukan di ruangan kosong. Bukan, kantor. Tetap kantor sekolah. Telepon Tempat sekolah aktif. beraktivitas lah, tempat Nomor beraktivitas. sekolah ya aktif. Itu ya kantor guru aja, kantor guru, Kantor kantor kepala guru. sekolah kebetulan jadi satu ruangan. Oh, Dan pesawat iya. teleponnya juga ada di situ. Nah, apa Karena yang memang terjadi? pesawat telepon itu buat komunikasi. Apa yang terjadi Anggu ketika pagi-pagi dilihat di sini? Ya, saya biasa aja sih ya. Cuman ada sedikit apa ya, masih teringat semalam gitu. Terus saya coba konsultasi sama kepala sekolah.
Jawaban kepala sekolah apa coba? Iya, Pak? gimana? Cuman tersenyum dan ketawa aja. Sepertinya sudah mengetahui. Mungkin. Kondisi Mungkin. teleponnya tetap nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Saya coba berangkat pagi. Kata temen adik saya ya, itu pesawat teleponnya seperti dibanting. Dibanting padahal. Yang namanya dibanting, Otomatis ke bawah. otomatis ke bawah. Saya coba berangkat pagi, ya setidaknya ada penjaga lah di sini, Iya. atau guru salah satu atau dua gitu. Nggak mungkin masih sepi saya langsung masuk. Iya, betul. Karena memang saya tidak nunggu Trauma kepala ya, sekolah, semalam jadi ya, trauma. penjaga sekolah. Iya. Pesawat teleponnya masih dalam keadaan Utuh. baik. Seperti itu. Tidak ada yang Iya. gagang teleponnya tergantung, atau ke bawah. Yang Normal ganjil, seperti normal. biasa. Luar biasa, mantap sekali para pemirsa. Ini pengalaman yang sangat membuat kita penasaran ya gitu ya. Mungkin yang percaya akan hal itu mungkin akan mengiyakan juga. Tapi kan ada juga penonton-penonton kita yang itu mah penjaga sekolah kali gitu kan, atau yang ngerjain ya itu dikembalikan ke persepsi para pemirsa masing-masing tentunya ya. Kita nggak bisa maksain karena itu hanya sekedar cerita ya Anggu ya, cerita dari Anggu selama menjalani profesi ini. Iya. Oke, kita kembali ke Angin Git. Punya cerita nggak Angin selama bekerja sebagai buruh? Waktu dulu ya, pengalaman saya kalau untuk masalah mistis mungkin bukan di lokasi kerja, jadi di Oh, bukan. tempat saya tinggal gitu. Saya Oh, kan di dulu tempat kan tinggal. waktu zaman buruh, Pak Alip saya kan biasa tinggal di kontrakan-kontrakan ya, rumah-rumah Ya, kontrakan-kontrakan. pulang kerja lah istilahnya Ya, ya. pulang kerja, kondisi Oke. lelah. Cuman anehnya biasanya saya pulang kerja itu langsung mandi Pak Alip. Langsung mandi. Tapi ini Oke. karena mungkin terlalu capek, lelah, saya akhirnya tidur. Di kontrakan. Iya, di kontrakan. Sendirian. Sendiri. Karena saya ngontrak selalu sendiri dulu. Jadi sendiri saya tidur. Nah, di saat saya tidur itu saya kan orangnya gampang mimpi, Pak. Dari dulu memang saya selalu melalui mimpi lah kalau hal yang di luar nalar itu. Jadi saya itu bermimpi di sana. Mimpi apa itu? Mimpinya saya tuh posisi tidur ya, posisi tidur, tapi saya yakin itu adalah mimpi. Jadi posisi saya tidur, jadi pas saya tidur tuh saya dihampiri sesosok wanita yang berambut panjang, mukanya juga pucat. Dia tuh seperti mau menyampaikan sesuatu, tapi karena waktu itu kan saya kan ngerasa bahwa saya meyakini itu bukan manusia lah, seperti kayak ini apa ini kan. Jadi saya langsung terbangun dan setelah saya buka mata ternyata memang benar ada posisinya langsung melihat ke muka saya Luar biasa. dekat sekali. Pas buka mata, Pas buka mata masih terbaring. masih real saya posisi terbaring Itu dalam keadaan sadar atau dalam gimana? keadaan Gitu? sadar. Akhirnya dengan kejadian yang sangat mengerikan itu saya pingsan bangun pagi. Udah kejadian gaibnya itu, tapi setelah saya nanya ke tetangga yang mungkin lebih lama tinggal di situ, Iya. sama yang punya kontrakan, ternyata menurut cerita dari ibu kos sama warga-warga sekitar yang ada di penghuni-penghuni yang ada di situ, akhirnya mereka membuka cerita bahwa kamar yang saya tempati itu dulu pernah ditinggali seorang wanita yang istilahnya mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di kamar mandi. Di kamar tempat saya. Sudah lama. Kejadiannya sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu. Oke. Jadi mungkin itu- Malam apa itu kira-kira? saya nggak ingat malamnya, yang jelas saya Pukul berapa kira-kira? Sekitar jarak. mungkin pulang ke kontrakan sekitar jam 9, jam 9-an lah Pak. Jam 9 kemudian Setengah 9 tidur, ketiduran karena belum Ketiduran. mandi, ketiduran. kemudian langsung Masuk ke mimpi. Setelah saya takut buka mata ternyata Ada nyata Ada, langsung itu. malah di depan muka saya seperti lagi memperhatikan begini gitu. Luar biasa. Luar biasa. Itu dalam kondisi utuh mukanya saja yang saya lihat utuh tapi pucat. Oh, utuh Utuh. seperti manusia gitu, nggak Seperti ada manusia. nggak ada
nggak ada yang rusak atau Nggak ada berdarah. Nggak ada. Cuman pucat putih, tatapan mata kosong melotot melihat saya lagi tidur. Jadi sepertinya Tapi badan dia badan tidak kelihatan. terlihat badan, hanya muka, ketemu muka saja. Seperti di depan muka kita. Seperti di depan muka kita. Akhirnya saya bukannya tidur lagi malah pingsan jadinya. Sampai pagi saya terbangun. Oh gitu. Dan setelah saya sadar bangun dari pingsan, langsung kocar kacir. Langsung gak mau masuk ke situ lagi. Ke ruangan itu. Ruangan itu saya nanya dulu, saya cari tempat untuk minum, ngopi, makan. Saya mikirin itu, kejadian itu seperti awalnya mimpi, tapi setelah membuka mata kok ada. Nyata. Gitu. Asli. Asli sekali. Kok bisa ya? Itu hal-hal yang di luar Dan nalar. ternyata itu adalah korban pembunuh Ya bunuh mungkin diri. itu kodamnya atau mungkin makhluk lain, saya nggak ngerti. Tapi setelah saya telusuri, saya nanya, memang dulunya di kontrakan tempat saya yang tinggal itu di padat penduduk di salah satu kota besar. Iya betul. Di situ pernah terjadi pernah ada terjadi orang yang mengakhiri dengan cara bunuh diri kan. Ya biasa gitu, masuk ke berita koran bahkan kepolisian ada tadinya riwayat. Cuma kan kejadian itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Sudah lama lah seperti Iya, itu. bahkan yang tinggal ngontrak di situ juga udah berganti. Tapi akhirnya saya mengalami kejadian itu, dan setelah saya pikirkan, saya nggak Pindah. berani tinggal lagi di situ. Akhirnya saya pindah. Dan yang pemilik kontrakan, rumah kontrakan itu pun Menerima. kos-kosnya itu menerima dengan keputusan saya gitu. Karena memang sudah menyadari Ya, bahwa kamar ya, itu spesial. Spesial. Sebenarnya kamar itu tuh Tidak niatnya semua juga untuk yang punya gudang. kontrakan sudah mau ditutup saja, nggak usah dikasih ke Tinggal pembeli, kepada orang lain. Mungkin Pengalaman sebelumnya ya, sebelumnya mungkin Setelah kejadian kejadian itu berulang benar-benar kan. gitu. Jadi saya benar-benar nggak sama sekali masuk, hanya masuk juga ditemanin sama temen, ngambilin barang-barang, saya langsung keluar dari ruang kamar itu lah. Luar biasa. Setelah mendengar cerita dari yang orang lama tinggal di situ. Tapi kalau untuk lingkungan sekitar sih, waktu awal saya tinggal selama beberapa minggu, jadi belum sampai 1 bulan saya, hanya 3 mingguan lah di situ. Baru satu kali bulan bayar gitu. Kurang ya. Bahkan 1 bulan belum ini. Luar biasa, mantap sekali. Ada perasaan trauma tidak ketika tinggal sendiri? Trauma sih tidak, cuman istilahnya kejadian yang benar-benar sangat menyeramkan sekali menurut saya. Karena saya sampai nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Tapi kerja lancar, kerja biasa. Kerja biasa. Cuman saya nggak berani tinggal lagi di situ. Hanya lama tinggal saja nggak berani Ya, di situ. setelah kejadian itu langsung. Tapi kalau dalam pekerjaan mah normal ya, Normal. tidak fobia sekali ya, Tidak. menjadi fobia. Mungkin di tempat kerjaan juga ada sih beberapa hal kejadian-kejadian yang di luar nalar kan, cuma nantilah di season selanjutnya saja. Di sisi. Sebenarnya saya memang orangnya sedikit peka sih masalah Iya. seperti itu. Oh, di tempat kerjaan nggak apa kan? Di tempat kerjaan juga cerita. Kalau di tempat kerja itu paling secara visual terlihat ini jarang sih, nggak pernah saya. Jarang. Cuman paling kejadian-kejadian aneh seperti benda Jatuh. seperti saya duduk, kursi digoyang-goyang gitu. Oh pernah. Sering, pernah berapa kali gitu saya. Kejadiannya kapan kan? Kejadian kalau untuk yang itu kan dulu kan saya kan ada di pabrik, Iya. pabrik ban itu kan. Jadi saya kondisi malam, Iya. waktu itu juga Lembur banyak mungkin ya? lembur, banyak orang-orang proyek juga. Saya duduklah di salah satu tempat peristirahatan itu, para karyawan juga biasanya ditempatin sama orang-orang yang kerja proyek itu. Ya awalnya saya biasa saja kan, ngerokok sambil Ngopi lah. istirahat. Nah, setelah saya duduk beberapa menit, itu kursi langsung kayak bergerak sendiri. Padahal itu kursi besi yang memang di bawahnya juga udah dibaut, tapi kok goyang gitu loh. Kursi besi. Bisa goyang semua meja, semua kursi Semua? goyang semua. Akhirnya kan saya berdiri, saya lihat kanan kiri, mungkin ini orang proyek, mungkin Iya, kerja saya, ngerjain, biasanya iya. anak-anak proyek karena sudah biasa kenal, ketemu mungkin bercanda. Iya. Akhirnya saya kelilingi muter area itu, ternyata memang tidak ada siapapun di situ. Hanya sendiri. Hanya sendiri saya. Kondisi malam hari, sorot cahaya pun dari lampu kejauhan, suasananya memang saya pastikan itu nggak ada lah manusia di situ. Coba di lantai 1 apa? Itu biasa di area Di area tempat saya kerja. tempat ya. di lingkungan. Jadi
lingkungan pekerjaan ada. Akhirnya setelah saya menyadari itu bukan kejadian yang biasa, saya coba mengontak teman saya untuk datang Nemenin. ke sini untuk nemenin, untuk memastikan bahwa ini kejadian ini sangat luar biasa menurut saya di ruang nalar, dan memang nggak mungkin lah ada manusia seperti itu bisa goyang-goyang, sudah semua terbuat dari besi. Mantap, luar biasa. Dan akhirnya setelah menyadari itu bukan dari manusia, akhirnya ya biasa angka 1000 langsung. Kita pergi saja. Pergi saja. Banyak sebenarnya kejadian. Jurus terakhir ya. Uang ini. Oke, disimpan dulu Kang Inggit, kita kembali ke Anggo. Mungkin Anggo ada cerita lagi seperti Inggit langsung jebret gitu. Kira-kira Sebenarnya saya nggak pernah melihat Langsung. sesuatu yang ganjil. langsung jebret gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah saya itu. Walaupun saya sering aktivitas di sekolah, Iya. walaupun apa sih suasananya sepi, terus jam kerja sudah pada pulang, sampai malam bahkan nggak pernah ada jebret. gangguan-gangguan yang aneh-aneh gitu. Nggak ada. Atau mungkin dulu pertama mengalami. Enggak, paling itu aja. Alif pernah ingat ya cerita sahabat saya ya. Kebetulan dia juga guru, sering bermalam di SD. Nah, kan Di SD gini kita. ya, Anggu, mungkin ya Anggu ya. Kan di sekolah biasanya ada acara-acara malam gitu kayak Iya. kayak pramuka lah gitu ya, Iya. acara-acara menginap pramuka. Nah, selama kegiatan itu ada nggak? Ada, Anggu, ada ya? sih, Yang ada. Ada ganjil. cerita-cerita dari teman-teman yang kebetulan saya juga di situ Nah, iya, ada, betul, cuma betul. tidak menyaksikan. Ini mas saya cerita tentang teman saya. Betul, betul. Lagi main di kantor sekolah sampai larut malam. Acara apa itu? Dia main aja main. Biasa, main biasa. Mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai lah. Iya, betul. Sambil kadang-kadang ya diselingi karaokean, Iya, gitu iya. ya. Terus dia nggak sendiri sih sebenarnya, cuman ada beberapa temannya. Cuman mereka itu terpisah. Satu di kantor atas, satu di kantor bawah gitu. Nah, si teman saya itu sedang beraktivitas membuat sebuah laporan atau sedang main game atau apalah ya. Dia tiba-tiba di pintu belakang itu kayak ada yang mukul. Bukan mukul sih, kayak orang nendang gitu. Belakangnya ditendang. Ditendang Keras. Terus teman saya itu cerita ke saya, ke teman-teman rekan-rekannya. Saya cuman senyum aja. Alah, udah kata saya tuh, kamu mah akui aja lah kalau kamu tuh memang penakut. Baru ada tikus nabrak pintu aja sudah heboh. Ya, Iya. berlebihan. Kalau saya tuh seperti itu. Akhirnya udah nggak saya hiraukan, Kang Alif. Dibiarkan. Nah, Iya. di hari kemudian, di beberapa hari kemudian, Iya. saya bukan mencoba ya, karena memang saya sering beraktivitas malam di SD. Saya sendirian, Kang Alif. Apa yang teman saya ceritakan ke saya, terjadilah sama saya. Ternyata. Saya tuh berpikiran bahwa teman saya menceritakan hal yang ganjil demikian itu pasti tikus. Itu tikus tabrak. Kan tikus kan gede-gede di sekolah. Iya, betul. Ya, kadang-kadang kalau ada manusia Berpikiran positif ya, lah berupa. tikus ya. langsung lari. Apapun yang ada di depannya ditabrak kadang-kadang seperti Betul. itu. Nah, Pikiran positif. terjadilah apa yang teman saya alami sama diri saya. Pintu di belakang ditendang. Wah, tiba-tiba saya sontak langsung berdiri. Iya. Ini tikus tapi nggak mungkin tikus. Karena begitu kencangnya. Karena begitu kencangnya. Coba apa yang saya lakukan, Pak? Iya, bagaimana? Saya coba lari ke depan. Saya nggak lari ke belakang pintu, enggak. Lari ke depan, terus telusuri mengarah ke pintu belakang. Oh, Bukan tapi dari dalam depan rumah, ya? dari belakangnya. Dari langsung. luar Dari rumah. luar. Saya lari sambil bawa senter. Apa sebenarnya? Iya, betul. Padahal saya tahu itu aneh. Iya. Tapi nekat aja. Kaki Karena saya itu berdiri. penasaran. Oh, kenapa saya berani? Karena memang di situ juga ada teman saya lagi tidur. Oh. Coba kalau saya sendirian, saya kayaknya nggak ambil keputusan seperti itu, Kang Alif. Iya. Saya langsung lari, ya nggak bawa senter,
karena teman saya kan tidur di samping tuh di kantor Gandul pinggirnya, sampingnya, sebelahnya. terbuka pintunya. Jadi suasana tuh nggak bikin saya takut gitu. Saya coba lari bawa senter, saya senter ke belakang pintu, memang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Barangkali ada orang yang iseng ya dari balik pagar sekolah, terus melempar sesuatu benda yang besar. Saya coba cari bendanya pun nggak ada, misalkan batu, nggak ada batunya. Jadi ya memang ganjil. Akhirnya saya balik kanan dengan perasaan bulu kuduk yang gimana gitu. Terus saya bangunin temen, Kak Deddy, pamit saya mau pulang dulu. Laptop ya, berkas-berkas, udah laptop yang penting laptop dimatiin, berkas mau biarin aja tinggal. Terus pintu kunci pulang. Teman yang lagi tidur itu mungkin ditemani malam. Bisa jadi. Aduh. Jadi Cerita saya yang kejadian sangat itu berkesan. udah berulang kali. Udah berulang kali. Jadi teman saya itu sudah beberapa kali ada hal-hal yang aneh seperti suara tendangan tuh udah beberapa kali, udah beberapa malam. Jadi nggak berturut-turut malamnya sih, cuman nanti beberapa hari kemudian ada lagi suara seperti itu. Terus tidak hanya teman saya aja, satu teman saya lagi juga mengalami hal yang sama, yang kebetulan mereka sering beraktivitas malam di sekolah karena ya suntuk kali ya, suntuk nongkrong sama teman-teman, kadang-kadang karaokean dan sebagainya. Terus ya itu, saya cuma mengomentari, alah, udah jujur aja, kalian tuh takut. Baru ada suara kayak gitu aja, padahal itu tuh kucing atau tikus nabrak pintu lari. Ternyata Kejadian sendiri. kan dialami ada tendangannya luar biasa, kayak tendangannya orang lagi emosional Pak. Lagi emosional, mukul pintu belakang. Kan bikin kaget. Iya. Bikin kaget tapi aneh. Malam, Kang Alip. Itu jam 1. Jam 1 malam. 1 malam Kejadiannya. kejadiannya. Malamnya mah nggak inget ya mungkin malam apa. Saya nggak pernah mengingatkan itu malam apa. Tapi yang diingat jamnya jam 1 malam kejadian itu terjadi di kantor. Di kantor. Pintu belakang Di tepatnya. belakang. Oke, luar biasa. Setelah itu besok-besoknya Saya cerita sama teman-teman. ceritakan. Heboh. Terus kata teman saya yang coba saya nyinyir, saya kan nyinyir ya, mencibir gitu, Iya. ngeledek lah. Dia malah berbalik ledek ke saya. Iya. Seperti itu. Ngedek-ledekan seperti itu. Iya. Akhirnya aja, Anggu mengalami juga, merasakan juga pengalaman yang saya alami. Oke, luar biasa sekali ya ke cerita-cerita kita hari ini. Anggit juga. Gimana ini mau ada cerita lagi? Durasinya berapa ya? Kita belum tahu durasinya berapa. Ini 20. Oh iya, 27 menit kita sudah berbincang bersama. Untuk kesempatan kali ini ada cerita-cerita pengalaman-pengalaman mengenai misteri-misteri yang sudah kita alami bersama ya. Kemungkinan intisari dari semua cerita lah ya, biar pemirsa juga ada sedikit pembelajaran atau mungkin hal yang bisa diambil hikmahnya gitu. Menurut Anggu sendiri bagaimana? Menurut saya yakinkan dalam hati bahwa Allah itu menciptakan manusia dan jin, itu pasti ada dan perlu kita yakini, dan mereka itu berdampingan dengan kita. Pertama itu ya. Terus kedua, selalu sebelum beraktivitas selalu berdoa supaya aktivitas kita itu diberi kelancaran, dilindungi sama Allah, dan tidak ada sesuatu yang dapat membuat diri kita merasa gelisah atau dirugikan karena ulah kita sendiri. Yang jelas itulah, kita harus yakin makhluk Allah itu tidak hanya manusia, ada makhluk-makhluk lain yang berdampingan dengan kita. Kedua, selalu berdoa, minta petunjuk sama Allah. Itu aja sih, Ang Alip. Oh, itu aja. Ada pesan mungkin untuk pemirsa ketika menghadapi hal-hal tersebut? Iya. Apa yang harus teman-teman dilakukan? Olala. Iya. Ketika menghadapi hal-hal yang janggal, saya yakin yang namanya rasa takut itu Iya. manusiawi ya. Betul. Pasti. Manusiawi. Terus tiba-tiba
yang namanya takut tuh. Ya tetap kita harus berusaha tenang dan bersandar hanya kepada Allah saja. Karena biar bagaimanapun juga tidak akan ada yang bisa melukai kita. Makhluk-makhluk seperti itu tuh, dia tuh cuma menunjukkan bahwa saya ada, gitu. Eksistensi. Saya itu ada, cuman kalian saja yang tidak melihat saya. Betul. Eksistensinya mereka yang perlu diakui ya, benar. Iya. Kalau Anggit sendiri gimana nih? Hikmahnya apa buat para pemirsa? Ya, kalau buat saya sih mungkin kita dimanapun tempat ya kita harus menjaga terus ya. Namanya adab, sopan, tata krama. Kadang-kadang kita ngerasa sendiri, tapi padahal di sekitar kita kan juga ada makhluk Tuhan yang memang diciptakan dimensinya berbeda. Jadi dia bisa melihat kita nggak bisa melihat. Tapi ya intinya kita selalu berdoa lah, selalu tetap ingat sama yang di atas gitu. Ingat sama Maha Pencipta bahwa memang mereka juga sama seperti kita makhluk Allah juga gitu. Jadi kita harus saling menjaga aja lah. Mereka ya mereka, kita ya kita. Iya. Pesannya ya buat ketika teman-teman mengalami jebret ketika mengalami kejadian seperti itu, secara manusiawi itu memang kita tidak bisa ya mengontrol kita akan seperti apa, tapi sebisa mungkin kita harus selalu mengontrol diri kita. Jadi jangan sampai karena saking takut kita akhirnya tidak memperhatikan, padahal di depan ada sesuatu hal yang membahayakan, akhirnya kita yang cilaka. Jadi kita kontrol diri saja lah, bahwa memang kejadian kayak gitu memang di luar dugaan dan secara mendadak tiba-tiba kita tidak bisa mengetahui kapan itu terjadi. Tapi yang jelas hal-hal kayak gitu memang pasti akan kita rasakan, alami nanti kalau memang nuansanya memang sangat. jadi ketenangan pada intinya. Ketenangan diri dulu. Jangan sampai panik lah. Memang setiap manusia kan punya rasa kepanikan, tapi kepanikan itu kalau bisa kita kendalikan, jangan sampai berlebihan, soalnya membahayakan juga buat kita. Oke. Mungkin sebenarnya banyak sih Kang cerita-cerita saya yang lebih, partnya ya. tapi nanti kita tahan aja dulu. tahan Oke. aja dulu ya. Kita tunggu ke para penonton, komentarin aja di kolom komentar kalau yang tertarik dengan obrolan-obrolan kita mengenai misteri seperti itu ya. Nanti kita kaji dulu komen Anda sekalian, nanti kita pilah-pilah lagi. Kemudian yang masih tertarik jangan lupa subscribe-nya, jempolnya juga ya. Pertanyaan. Oke. Iya, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman mengenai hal-hal tersebut ya, yang sudah kita ceritakan tadi, boleh silakan di kolom komentar. Pokoknya tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Yang mau, kembali kita ingatkan, yang mau promosi UMKM ya, yang mau iklan promosi UMKM silakan masih ditunggu di admin personal kita, admin 1, admin 2, bisa dilihat di deskripsi kita. Sudah ada kontak personnya, tinggal dihubungi saja. Yang ingin UMKM-nya dipromosikan atau diiklankan oleh kita di channel-channel kita yang ini maupun yang channel yang baru nanti ya. Oke. Nampaknya itu seperti itu saja. Ada teman lagi Anggu mungkin yang sudah ingin diutarakan lagi. Cukup. Nah cukup ya Anggu ya, untuk disimpan aja untuk lain kali ya kalau ada inspirasi lagi. Terima kasih sekali lagi Anggu atas kehadirannya. Sama-sama. Sudah menemani kita berdua. Oke. Kesan-kesannya ya lupa Anggu, kesan-kesannya gimana Anggu? Selama podcast bareng Olalas. Alhamdulillah. Olala Iya, obrolan laki-laki. merupakan sebuah podcast Iya. bagi saya, bisa memberikan pengalaman tentang kehidupan saya sebagai baik profesi saya maupun pengalaman yang menarik saya, bisa saya berbagi cerita ke teman-teman. Oke. Seru lah, yang jelas seru. Oke. Dan insya Allah nanti kita bisa Ngobrol-ngobrol lagi ya, di tema-tema yang lain. Anggu nanti kalau kita minta buat jadi teman obrolan kita, Oke, bersedia ya siap. Anggu ya. Siap, Anggit. Oke, terima Anggit, kasih siap. Anggu. Anggit juga ya. Mudah-mudahan kita kedepannya nanti ada tamu-tamu baru ya Anggit ya. Nah, tamu-tamu baru mungkin teman-teman Anggu mungkin ya bisa Oke. disertakan. Siapa saja deh boleh ya. Nah, teman-teman Anggu kalau misalnya ada yang pengen cerita di channel kita, sangat dibolehkan sekali. Ataupun para pemirsa ya yang pengen bagi-bagi cerita, silakan ke admin kontak personnya yang ada di deskripsi. Boleh sekali ya buat di Olala, obrolan laki-laki kita. Oke, kemudian apa lagi nih Inggit?
kemudian udah Cukup ya. cukup ya. Oke, kita closing udah deh. Lanjutkan lagi. Kita closing saja. Oke, kita closing hari ini. Terima kasih guys semuanya, para pemirsa Olala dimanapun Anda berada. Tentunya obrolan laki-laki sudahi sekian saja. Bagi yang masih pengen penasaran dengan cerita-cerita kami, jangan lupa silakan komentar di kolom komentar kami. Yang ingin berbagi pengalaman, yang ingin mengiklankan UMKM-nya ataupun ingin dipromosikan UMKM-nya, silakan langsung menghubungi admin kontak person kami di kolom deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya apabila video kami bermanfaat untuk Anda. Yuk, sekali lagi salam Olala yuk, sama-sama salam Olala. Obrolan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.